Nggih, Bu, leres. Perkenalkan, saya Bidan Meli yang bertugas pada hari ini ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pendidikan kesehatan tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil, yaitu leukore atau keputihan ya Bu ya. Jadi ibu tidak perlu merasa khawatir kalau keputihan yang keluar itu encer, tidak berwarna atau bening atau krem, kemudian jumlahnya sedikit, tidak bau ya Bu, kayak bau amis atau bau busuk, kemudian tidak banyak. Itu ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya, karena itu memang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Sebelumnya apakah ibu ada keluhan? Apakah keluar keputihan berwarna putih Bu? Ada, Bu. Ada. Tapi warnanya bening. Warnanya bening ya Bu? Tapi sih sedikit, Bu. Oh, sedikit ya Bu ya. Baik Bu, kalau yang ibu alami saat ini mungkin keputihannya bening ya dan sedikit, itu yang masih dalam batas normal ya Bu ya, karena tidak bau seperti yang saya sampaikan tadi, tidak berwarna yang hijau atau kuning, kemudian juga keluarnya sedikit ya Bu ya. Sedikit. Tidak gatal juga ya? Enggak gatal sih, Bu. Iya, tidak gatal. Baik Ibu, penyebabnya mungkinan karena ibu kurang menjaga kebersihan daerah intim ibu ya Bu ya. Jadi mengakibatkan kelembaban daerah kewanitaan itu naik atau meningkat, sehingga bakteri penyebab infeksi itu sangat mudah untuk masuk ya Bu ya, dan juga menyebar Bu. Selain itu ada beberapa cara untuk mencegah atau mengurangi keputihan itu Bu. Yang pasti ya ibu harus menjaga kebersihan daerah intim ibu ya Bu ya. Misalnya ibu setelah mandi cebok dulu, kemudian dikeringkan sampai kering dengan handuk ya Bu ya. Ibu juga habis itu jangan memakai bedak atau pupuk atau seperti serbuk itu pada daerah kewanitaan ibu ya Bu ya, karena bisa mengganggu pH kewanitaan ibu juga. Kemudian kalau cebok, ibu ceboknya gimana Bu? Dari arahnya? Dari depan ke belakang. Oh, dari depan ya benar. Ceboknya dari depan ke belakang. Itu untuk mengurangi resiko bakteri atau virus dari anus menyebar ke vagina ya Bu ya. Kemudian kalau memakai pakaian dalam itu sebaiknya pakai pakaian dalam yang kering ya Bu. Jadi jangan yang agak basah atau yang malah basah dipakai ya Bu ya. Iya, nggak boleh. Selain itu ibu juga harus menghindari mencuci vagina Bu. Kan itu kadang ada kayak sabun-sabun itu, yang sabun ini itu nggak boleh ya Bu ya. Itu akan mengganggu pH vagina ibu, jadinya menyebabkan tidak stabil nanti pH-nya ya Bu ya. Kalau memakai celana dalam, ibu celana dalamnya dari katun atau bukan? Iya Bu, yang bahan katun saya belinya. Oh iya, baik. Ya memang bagusnya itu memakai yang katun, karena nanti biar menyerap juga ya Bu ya. Tapi kalau misalnya sudah merasa basah, ibu sering ganti pakaian dalam itu. Juga jangan terlalu ketat ya Bu kalau pakai ya. Nanti sirkulasinya terganggu, sirkulasi daerah kewanitaan ibu terganggu ya Bu ya. Kemudian yaitu tadi ceboknya yang benar ya, dari depan ke belakang, ya. Depan diselesaikan dulu, habis itu baru ke belakang atau ke anus biar bakteri yang tidak menyebar ke vagina. Keputihan ini juga bisa berbahaya loh Bu. Tanda-tanda bahayanya untuk kehamilan itu salah satunya nanti ibu bisa melahirkan prematur. Kalau itu juga bisa menyebabkan ketubannya pecah duluan Bu. Nanti kalau sering keputihan, ketubannya jadi lembes, pecah, jadinya kan harus lahiran ya Bu. Itu juga bisa menyebabkan infeksi pada ibu sendiri, kemudian juga bisa menyebabkan kontraksi dini. Kontraksi dini itu belum waktunya kenceng-kenceng sudah kenceng-kenceng ya Bu. Selain itu juga bisa menyebabkan berat bayinya ibu nanti lahirnya jadi kurang atau BBLR Bu, seperti itu. Iya. Baik Bu, mungkin saya rasa sudah cukup apa yang saya sampaikan ya. Apa ibu sudah memahami sedikit banyak? Sudah paham. Sudah paham, bagus. Kalau boleh saya mau bertanya ya. Boleh Bu Ida. Cara mencegahnya keputihan itu salah satunya seperti apa Bu? Kalau pakai celana dalam yang bahannya katun, jangan terlalu ketat. Terus kalau sudah terasa basah sering diganti. Terus ceboknya juga dari arah depan ke belakang. Betul sekali. Kalau tanda bahayanya bisa menyebabkan apa Bu? Itu tadi ketubannya bisa pecah dulu. Terus betul. bisa lahir
prematur, bayinya bidan, sama itu tadi bisa jadi kenceng-kenceng perutnya. Betul ya, pinter ya Bu ya. Baik Ibu sudah mengerti loh, memahami ya Bu ya. Paham baik-baik. Kalau begitu besok kalau ada keluhan monggo silahkan kontrol lagi ya Bu, untuk kontrol kembali untuk memeriksakan kandungan jenengan sama mau ada keluhan lainnya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya Bu ya. Monggo silahkan kalau mau melanjutkan acaranya. Mari Bu. Telah diberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu Jati, usia 32 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 32 minggu pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2022 pukul 15.30. Ibu mengatakan keluar keputihan berwarna encer atau bening, tidak banyak dan juga tidak gatal. Didapatkan ibu dengan tensi nadi suhu dalam batas normal. Ibu hamil dengan keputihan. Telah dilakukan pendidikan kesehatan tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil, yaitu keputihan yang dalam batas normal, yaitu tidak perlu dikhawatirkan jika keputihannya encer, tidak banyak, tidak bau, dan juga tidak berwarna.